Cegah korupsi berbasis spiritual. Rekonstruksi spiritualitas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis dan keuangan, manajemen ilahiyah, serta tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sangatlah mengejutkan di tengah suhu politik yang sedang panas, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terjerat kasus korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS 4G) dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan jumlah kerugian negara di perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo berjumlah 8,32 triliun rupiah. Karuan saja, sejak saat itu, sosok Surya Paloh dan Partai Nasional Demokrat Nasdem menjadi sorotan publik. Pasalnya, tahun 2015 lalu, Surya Paloh pernah berjanji akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Padahal Johnny G. Plate merupakan kader sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Lantas, apakah Surya Paloh benar-benar
akan membubarkan partainya. Wallahu a'lam bissawab. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, maraknya tindak korupsi di Indonesia tentu saja semakin merisaukan kita semua. Betapa tidak, nampaknya tindakan tegas Kejaksaan Agung dan garangnya KPK tidak serta-merta mampu menghabisi perilaku korupsi para pemangku kekuasaan. Maka sudah saatnya negara kita menetapkan korupsi sebagai bahaya laten. Tindak korupsi dapat mengganggu terwujudnya tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kebijakan ini perlu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah mengatasi praktek korupsi dan segala dampak yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Spiritual Solution berupaya mengembangkan sebuah formula yang dapat mendorong percepatan penyelesaian persoalan-persoalan terkait korupsi yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan masyarakat. Seiring dengan itu, kami mengajak pimpinan pengurus organisasi masyarakat Islam dan takmir masjid untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi lewat media dakwah di lingkungan dakwah masing-masing. Dibutuhkan sinergi antara seluruh elemen bangsa, termasuk para takmir masjid, terutama Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, sebagai agen perubahan untuk menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat akan pentingnya memahami korupsi dan bahaya laten yang ditimbulkannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ajakan ini sekaligus mengingatkan bahwa ada masalah fundamental yang belum mampu dijangkau oleh KPK dalam upaya pencegahan korupsi di negeri ini. Sehingga kami ingin membangkitkan kesadaran berpikir melalui peran ormas Islam dan takmir masjid. Untuk itulah Spiritual Solution berupaya merekonstruksi spiritualitas anti korupsi sebagai alternatif solusi pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan sebagai sumbang pikir teologis
terhadap perlawanan korupsi. Spiritual Solution mengembangkan cara mencegah korupsi yang didasarkan pada pendekatan spiritual. Pasalnya, krisis kecerdasan spiritual merupakan akar perilaku menyimpang para koruptor. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, paradoks di tengah masyarakat menunjukkan ibadah ritual tidak selalu berhubungan positif dengan ibadah sosial. Mungkin lebih tepat dikatakan ibadah ritual yang tidak bermutu tidak berdampak positif pada perilaku. Sementara kita melihat banyak orang di negara barat yang tidak menjalankan ibadah ritual, tetapi perilaku sosialnya baik. Maka dari itu, muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana menjelaskan bahwa suatu masyarakat yang mengaku beragama dan bertuhan, tetapi di situ praktik korupsi makin meluas dan sudah mencapai tahap menggila. Tentu kondisi ini sangat ironis sekali. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tingginya angka korupsi dan suap menyuap di sebuah masyarakat yang mengaku bertuhan sulit dicerna akal sehat, apalagi dijelaskan dengan logika agama. Karuan saja, fenomena menjamurnya korupsi ini merupakan tamparan keras bagi semua umat beragama. Ajaran agama yang dipahami dan diamalkan ternyata belum efektif mempengaruhi, mengubah pemeluknya untuk menjalani kehidupan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Padahal korupsi bertentangan dengan 3 nilai tersebut. Nampaknya korupsi memang tidak mengenal apa, siapa, dan di mana. Apa saja bisa dikorup, baik yang sifatnya material maupun non-material. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bangsa Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang religius. Terbukti mulai dari banyaknya tempat ibadah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan dasar negaranya pun sangat menjunjung ketuhanan yang Maha Esa.
Tetapi coba kita perhatikan bagaimana keadaan jiwa-jiwa anak bangsa ini. Mengapa masih banyak kejahatan yang ada di Indonesia? Mengapa penghuninya, mulai dari pejabat tinggi sampai pegawai tingkat desa, masih ada yang korupsi? Apakah bangsa ini kurang taat beribadah? Apakah bangsa ini kurang rajin dalam melaksanakan hari raya keagamaan? Tidak. Lalu, mengapa jika kita lihat di luar sana, di Eropa, di Amerika, di mana masyarakatnya di sana tidak diharuskan beragama, malah indeks persepsi korupsinya tidak seburuk Indonesia? Apa yang salah dengan negeri kita? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Allahyarham Dr. Bagindo Muchtar, hal ini terjadi karena seringkali masyarakat hanya berfokus pada aspek religius saja, tanpa diperkaya dengan pemahaman spiritual yang kuat. Akibatnya, ada orang yang rajin beribadah, tetapi tidak dapat mengontrol pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Jadi, yang menentukan perilaku kita ialah tingkat spiritualitas. Atau dapat memakai istilah yang populer, kecerdasan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas ialah penghayatan terhadap nilai-nilai yang disampaikan agama, sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mempunyai spiritualitas tinggi tidak mengandung paradoks antara kesalehan personal dan kesalehan sosial, serta kesalehan profesional dalam dirinya. Maka dari itu, korupsi sebenarnya adalah penyakit mental, spiritual, dan sosial. Para pelakunya sudah tercerabut empati sosialnya. Ia tidak mampu lagi berempati terhadap orang-orang yang dirugikan karena perbuatan korupsinya tersebut. Karena itulah, koruptor juga dapat dikatakan sakit mental karena ia sudah kehilangan kontrol diri dan rasa malu. Dengan demikian,
dapatlah kita sebutkan sejumlah faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu berawal dari sisi aspek perilaku individu, di mana ada sifat tamak dan rakus manusia, lalu moral yang kurang kuat, hingga gaya hidup yang hedonis dan konsumtif. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Oleh karena itu, korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Maka perkara korupsi pun semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Berikut ini beberapa penyebab kenapa masih banyak yang korupsi. Pertama, tidak kenal diri. Kedua, lemah iman. Ketiga, keserakahan. Keempat, kesempatan. Kelima, kebutuhan. Keenam, lemahnya upaya pencegahan. Ketujuh, sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, alasan seseorang korupsi bisa beragam. Namun, kami memandang krisis kecerdasan spiritual merupakan akar perilaku menyimpang para koruptor. Nah, jika berkaitan dengan krisis kecerdasan spiritual dan moral, maka kembali kepada fitrah adalah solusinya. Sebab seseorang yang dalam dirinya selalu mampu menghadirkan upaya menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiyah, maka akan sangat sulit untuk terjerumus dalam perilaku menyimpang. Maka, strategi pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan manajemen of soul. Manajemen of soul adalah training pembangunan karakter dan pengembangan kepribadian. Diklat ini tujuannya membentuk karakter tangguh dengan memadukan konsep manajemen kekuatan jiwa, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
Konsep tersebut disajikan secara terintegrasi dan transendental dalam upaya meningkatkan kesalehan personal dan kesalehan sosial serta kesalehan profesional dalam diri manusia. Melalui diklat Management of Soul ini, kami mengajak peserta untuk mengawali langkah pembebasan jiwa dari jeratan ego dan hawa nafsu melalui suatu latihan spiritual atau riyadatun nafs agar dapat memperoleh kesadaran diri guna mencapai ma'rifatun nafs atau mengenal diri menuju ma'rifatullah. Silabus dasar yang diterapkan dalam diklat Management of Soul adalah: pertama, kenal diri. Kedua, manajemen nafsu. Ketiga, membina kekuatan iman. Keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Kelima, menumbuhkan kecerdasan spiritual. Keenam, memahami fikih anti korupsi. Ketujuh, membangun karakter diri. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.